Apa yang tidak membunuh kita membuat kita lebih kuat. Pria sejati menginginkan dua hal, bahaya dan permainan. Karena itu dia menginginkan wanita sebagai mainan paling berbahaya. Terkadang orang tidak ingin mendengar kebenaran, karena mereka tidak ingin ilusi mereka dihancurkan. Dia yang memiliki alasan untuk hidup dapat menanggung hampir semua caranya. Aku tidak kesal karena kamu berbohong padaku. Aku kesal karena mulai sekarang aku tidak bisa mempercayaimu. Kamu punya caramu sendiri. Saya punya cara saya. Adapun cara yang benar. Dan satu-satunya cara itu tidak ada. Cara paling pasti untuk merusak seorang pemuda adalah dengan menginstruksikannya untuk menjunjung tinggi mereka yang berpikiran sama daripada mereka yang berpikir berbeda. Bukan kurangnya cinta, tetapi kurangnya persahabatan yang membuat pernikahan tidak bahagia. Ular yang tidak bisa membuang kulitnya harus mati. Juga pikiran yang dicegah untuk mengubah pendapatnya, mereka berhenti menjadi pikiran. Tidak ada yang bisa membangunkan untuk Anda jembatan yang harus Anda lewati dengan tepat. Tidak seorang pun kecuali Anda sendiri. Keuntungan dari ingatan yang buruk adalah bahwa seseorang menikmati beberapa kali hal baik yang sama untuk pertama kalinya. Pada akhirnya, keinginan, bukan keinginan, yang kita cintai. Mungkin saya yang paling tahu mengapa hanya manusia yang tertawa. Dia sendiri sangat menderita sehingga dia harus menciptakan tawa. Sebuah pemikiran, bahkan sebuah kemungkinan, dapat menghancurkan dan mengubah kita. Hidup berarti menderita, bertahan hidup berarti menemukan makna dalam penderitaan. Lebih mulia untuk menyatakan diri salah daripada bersikeras menjadi benar, terutama ketika seseorang benar. Harapan pada kenyataannya adalah yang terburuk dari semua kejahatan karena memperpanjang siksaan manusia. Anda harus siap untuk membakar diri sendiri dalam nyala api Anda sendiri. Bagaimana Anda bisa bangkit kembali jika Anda tidak menjadi abu terlebih dahulu? Saya tidak tahu tujuan hidup yang lebih baik daripada binasa dalam mencoba yang besar dan yang tidak mungkin. Bukankah hidup 1000 kali terlalu singkat bagi kita untuk membuat diri kita sendiri bosan? Seseorang harus membayar mahal untuk keabadian. Seseorang harus mati beberapa kali saat masih hidup. Saya berada dalam kegelapan, tetapi saya mengambil 3 langkah dan menemukan diri saya di surga. Langkah pertama adalah pemikiran yang baik, yang kedua, kata yang baik, dan yang ketiga, perbuatan baik. Orang yang lebih tinggi dibedakan dari yang lebih rendah karena keberaniannya dan kesiapannya untuk menghadapi kemalangan. Kekuatan roh seseorang kemudian akan diukur dari seberapa banyak kebenaran yang dapat ia toleransi, atau lebih tepatnya, sejauh mana ia perlu untuk membuatnya diencerkan, disamarkan, dipermanis, dibungkam, dipalsukan.
Dia yang tidak bisa meletakkan pikirannya di atas es tidak boleh masuk ke dalam panasnya perselisihan. Banyak yang keras kepala dalam mengejar jalan yang telah mereka pilih. Sedikit yang mengejar tujuan. Orang yang kesepian menawarkan tangannya terlalu cepat kepada siapapun yang ditemuinya. Saya tidak percaya Tuhan yang selalu ingin dipuji. Dia yang taat, tidak mendengarkan dirinya sendiri. Dia yang tidak bisa menaati dirinya sendiri akan diperintahkan. Itulah sifat makhluk hidup. Kedewasaan pria, untuk mendapatkan kembali keseriusan yang dia miliki saat bermain. Apa yang diam dalam diri ayah berbicara pada anak laki-laki. Dan seringkali saya menemukan pada anak laki-laki rahasia ayah yang tersingkap. Selama pria memuji Anda hanya bisa yakin bahwa Anda belum berada di jalan Anda yang sebenarnya, tetapi di jalan orang lain. Saya perhatikan bahwa musim gugur lebih merupakan musim jiwa daripada alam. Ketika kita harus berubah pikiran tentang seseorang, kita menganggap ketidaknyamanan yang sangat dia timbulkan terhadap kita. Rahasia menuai hasil terbesar dan kenikmatan terbesar dari hidup adalah hidup dalam bahaya.